Di Indonesia, figur Habib Riz dan banyak habaib lain pernah menempati posisi yang begitu tinggi di mata masyarakat. Namun, menurut pandangan saya, otoritas mereka kini sudah runtuh, meski tidak sepenuhnya, di mata masyarakat bawah. Justru di lapisan bawah inilah, mereka masih memegang pengaruh yang besar, bahkan berlipat amunisinya, lewat narasi sejarah dan keagamaan yang mereka bawa. Yang membuat keadaan ini mengkhawatirkan adalah cara sebagian habaib mengklaim dua hal mendasar. Satu, mereka menyatakan diri sebagai keturunan Nabi. Dua, mereka meyakinkan pengikut bahwa keturunan Nabi itu maksum, tidak mungkin salah, dijamin surga, dan menjadi perantara keselamatan bagi orang lain. Dua klaim ini bukan sekedar simbol, tetapi dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan. Bahaya muncul saat klaim tersebut digunakan untuk mengendalikan umat. Misalnya, ada praktik-praktik yang jauh dari akidah Islam. Menjual sesuatu yang dianggap berkah, bahkan sisa kunyahan makanan yang dihargai jutaan rupiah. Memerintahkan orang tunduk secara mutlak, hingga memaksakan doktrin bahwa umat tidak akan selamat kecuali melalui syafaat mereka. Di sini, saya melihat masalah teologis dan psikologis. Umat diarahkan untuk putus asa terhadap rahmat Allah, padahal dalam Al-Quran jelas ditegaskan bahwa rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Putus asa terhadap rahmat Allah justru tergolong dosa besar. Namun, sebagian habaib justru mempopulerkan pesimisme spiritual, membuat orang merasa hina, jauh dari Tuhan, dan tak punya peluang masuk surga kecuali lewat perantara mereka. Tradisi pesimistik seperti ini berbahaya bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi kemajuan peradaban Islam. Sejak awal, umat ditakut-takuti dan ditanamkan mental kalah. Saya percaya, umat Islam Indonesia perlu menyadari bahwa ajaran seperti ini adalah penyimpangan akidah. Tidak ada satu golongan pun yang berhak memonopoli rahmat Allah, apalagi memaksa umat untuk tunduk secara buta. Peradaban Islam akan maju jika kita kembali pada prinsip bahwa setiap muslim berhak langsung pada ampunan dan rahmat Allah. Kita harus lepas dari bayang-bayang otoritas yang menggunakan agama sebagai alat untuk memperkuat kedudukan pribadi atau kelompok. Umat harus bangkit dari budaya pesimisme menuju optimisme iman, dengan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Adil tanpa diskriminasi garis keturunan. Masyarakat muslim perlu 1. Kritis terhadap klaim keturunan dan kemaksuman siapapun. Tidak ada manusia yang suci selain para nabi. 2. Menguatkan literasi agama agar tidak mudah ditakut-takuti oleh dogma palsu. 3. Mengembalikan ajaran Islam pada Al-Quran dan Sunnah yang rahmatan lil alamin, bukan pada mitos-mitos yang menjerat psikologis umat. 4. Berani menolak praktik-praktik komersialisasi agama yang memanfaatkan simbol kesucian untuk keuntungan pribadi. Perubahan harus dimulai dari kesadaran umat sendiri. Kita tidak boleh lagi membiarkan mental rendah diri spiritual yang membuat kita pasrah dan pesimis terhadap rahmat Allah. Saatnya membuka mata, belajar, dan yakin bahwa jalan menuju Allah terbuka bagi semua tanpa perantara keturunan siapapun. Otoritas habaib yang dulu seolah tak tergoyahkan, kini telah runtuh di tingkat elit, tetapi masih kuat di akar rumput. Pengaruh ini berbahaya jika terus dibiarkan menanamkan pesimisme kepada umat. Dengan kesadaran, pendidikan, dan sikap kritis, umat Islam Indonesia bisa kembali berdaya dan menolak ketergantungan pada figur yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi.